Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat yang sangat saya banggakan dan saya cintai, kami akan menyampaikan suatu pernyataan purnawirawan TNI Polri tentang penolakan terhadap 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Sejak terbitnya Kepres 17/2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial 12 pelanggaran HAM atau TPP HAM yang berat masa lalu, serta pernyataan pemerintah pasca penyerahan rekomendasi TPP HAM yang berat tentang pengakuan tentang terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Kalangan purnawirawan TNI Polri menilai bahwa penetapan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM dan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah bukti ketidakadilan pemerintah terhadap warga negaranya. Sebab pemerintah hanya mendasarkan pengakuannya kepada penetapan dan rekomendasi Komnas HAM, yang dalam hal ini pelanggaran HAM yang berat yang dinilai dilakukan oleh aparat keamanan negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39/1999, pelaku pelanggaran HAM adalah orang atau kelompok orang termasuk alat negara. Pelanggaran HAM dimaksud akan menjadi pelanggaran HAM berat apabila tergolong kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26/2000, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya adalah serangan tersebut dilakukan terhadap penduduk sipil. Serangan langsung terhadap penduduk sipil menurut pasal 9 ini adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Mencermati penjelasan pasal 9 Undang-Undang 26/2000, bukankah masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terkategori pelanggaran HAM yang berat karena jelas dilakukan oleh organisasi seperti PKI pada masa lalu, GAM di Aceh, dan OPM di Papua, serta peristiwa DI dan TII, PRRI dan Permesa. Apabila dikaitkan dengan frasa pelanggaran HAM berat masa lalu,
sampai dengan tahun 2020 pada Kepres tersebut. Bukankah pemberontakan PKI 1948 peristiwa Westerling pada 7 sampai dengan 25 Desember 1946 dan peristiwa lainnya sehingga 1965 dapat ditengarai dan digolongkan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Inilah wujud ketidakadilan pemerintah tendensius dan hanya menyasar aparat, dalam hal ini ABRI. Dari rentetan peristiwa yang ditetapkan dan diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat masa lalu, keberpihakan pemerintah kepada mantan pihak korban dari PKI lebih terlihat dibandingkan keberpihakan yang diberikan kepada pihak korban dari korban yang dilakukan oleh PKI. Itu karenanya kami menilai Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dinilai sebagai pelanggaran HAM berat, telah melakukan abuse of power karena secara sepihak telah menetapkan dan merekomendasikan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kami menilai secara sepihak karena ada lembaga lain, yaitu Kejaksaan Agung, yang berwenang melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM, tidak dapat melanjutkan. Artinya, rekomendasi 12 pelanggaran HAM yang berat tersebut belum tuntas dan baru menjadi klaim Komnas HAM. Demikian pula halnya dengan pemerintah yang hanya menggunakan hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi TPP HAM, kemudian mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam hal ini, pemerintah juga melakukan abuse of power karena pihak Kejaksaan Agung sebagai penyidik tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Oleh karena itu, kami para purnawirawan menyatakan sebagai berikut. 1. Menolak dan tidak dapat menerima pernyataan Presiden RI Joko Widodo selaku kepala negara yang menyatakan telah terjadi 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu pada saat menerima laporan dan rekomendasi TPP HAM berat sebagai mandat Kepres nomor 17/22. 2. Menuntut pemerintah, dalam hal ini Komnas HAM, untuk meneliti kembali kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara transparan dan memenuhi akuntabilitas publik, sehingga para pihak yang dirugikan atas pelanggaran HAM yang berat dimaksud mendapat keadilan. 3. Menurut pemerintah, bertindak adil
kepada masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, bukan hanya kepada pihak korban mantan PKI dan mantan GAM, sebab terekspos kepada masyarakat hanya pihak korban PKI dan GAM yang menjadi atensi pemerintah. 4. Mewaspadai upaya kebangkitan PKI melalui pengungkapan kembali peristiwa 1965/1966. Demikian pernyataan kami para purnawirawan TNI Polri atas penetapan 12 pelanggaran HAM yang berat masa lalu oleh Komnas HAM dan pengakuan pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah kewajiban pemerintah negara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan melalui Presiden Republik Indonesia untuk tidak terpengaruh oleh siapapun juga dan konsisten menegakkan keadilan sebagaimana kehendak sila kelima dari Pancasila. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.